Bernardo Silva to Real Madrid. Here we go. The deal is completed and sealed. Bernardo signs a 2-year contract at Real Madrid with an option for further season. Bayangkan saja hanya dalam satu panggilan telepon bisa mengubah seluruh masa depan seorang pemain. Satu hari lagi, Bernardo Silva pun dikabarkan siap menandatangani kontrak dengan Atletico Madrid. Semua sudah disepakati, semua sudah siap diumumkan. Namun kemudian, telepon itu pun datang. Di ujung sana, ada nama yang sangat ia kenali. Ia adalah Jose Mourinho. Dan hanya dalam hitungan jam, kesepakatan yang nyaris selesai itu pun menjadi runtuh. Atletico pun kembali kehilangan target utamanya. Barcelona kembali gigit jari. Sementara Real Madrid diam-diam menyiapkan salah satu manuver transfer paling mengejutkan di musim panas 2026. Bagaimana Mourinho berhasil membajak transfer Bernardo Silva? Mengapa Real Madrid sampai membatalkan rencananya untuk merekrut Rodri? Dan apakah kedatangan Bernardo Silva akan menjadi awal revolusi baru Los Blancos? Inilah kisah lengkap transfer rahasia yang mengguncang Spanyol. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah sepak bola paling menarik hanya di Soccer First ID. Bursa transfer sepak bola seringkali dipenuhi oleh kejutan. Namun ada beberapa cerita yang bahkan terdengar seperti skenario film. Dan kisah Bernardo Silva pun menuju Real Madrid pada musim panas 2026 adalah salah satunya. Awalnya, hampir seluruh media Spanyol meyakini masa depan Bernardo Silva pun tidak akan berada di Santiago Bernabeu setelah 9 musim yang luar biasa bersama Manchester City. Gelandang Portugal itu pun memasuki fase baru dalam karirnya. Di usia 31 tahun, Bernardo Silva pun mulai mempertimbangkan proyek terakhir yang dapat memberinya kesempatan meraih trofi sekaligus peran penting di dalam tim. Menurut laporan Mundo Deportivo, Atletico Madrid menjadi klub yang paling dekat untuk mendapatkan tanda tangannya. Bahkan disebutkan bahwa kedua pihak pun telah mencapai kesepakatan secara penuh mengenai kontrak dan hanya tinggal melakukan penandatanganan resmi. Waktu penandatanganan pun sudah ditentukan. Di tengah jadwal bersama tim nasional Portugal, Bernardo pun hanya memiliki 1 hari libur yang diberikan oleh federasi. Hari itulah yang dipilih untuk menyelesaikan seluruh dokumen transfer. Namun, sepak bola seringkali berubah dalam hitungan menit. Ketika semuanya tampak selesai, Jose Mourinho pun muncul sebagai faktor yang mengubah cerita. Pada saat yang sama, Real Madrid sedang memasuki era baru. Klub secara resmi mengumumkan kembalinya Jose Mourinho sebagai pelatih kepala dengan kontrak hingga tahun 2029. Pengumuman itu pun menjadi salah satu berita terbesar di dunia sepak bola Eropa. Kembalinya Mourinho ternyata membawa dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pergantian pelatih. Salah satu prioritas utama Mourinho pun adalah memperkuat lini tengah. Dan nama pertama yang muncul dalam daftar keinginannya pun bukanlah Rodri, bukan pula Vitinha, melainkan Bernardo Silva. Laporan Mundo Deportivo pun menyebutkan bahwa Mourinho melihat Bernardo sebagai pemain yang sempurna untuk proyek barunya di Madrid. Pengalaman, fleksibilitas posisi, etos kerja, dan kecerdasannya pun dianggap sangat cocok dengan filosofi sang pelatih Portugal. Yang membuat situasinya pun semakin menarik adalah hubungan pribadi keduanya. Mourinho dan Bernardo Silva berasal dari generasi emas sepak bola Portugal. Mereka memiliki pemahaman yang sama tentang disiplin, profesionalisme, dan mentalitas juara. Ketika tawaran Real Madrid pun datang, Bernardo disebut langsung meminta waktu untuk mempertimbangkannya. Atletico yang sebelumnya merasa aman mulai merasakan bahaya.
Dan beberapa jam kemudian, kabar yang mereka takutkan pun benar-benar terjadi. Bernardo Silva menunda proses tanda tangan dan lalu membatalkannya. Kesepakatan yang hampir selesai itu pun runtuh sebelum tinta menyentuh kertas. Semua karena satu klub, Real Madrid, dan satu sosok, Jose Mourinho. Dalam dunia sepak bola modern yang penuh angka dan kontrak besar, terkadang keputusan terbesar masih ditentukan oleh kepercayaan kepada seorang pelatih. Dan itulah yang terjadi pada Bernardo Silva. Ia memilih mengikuti Mourinho, bukan Atletico, bukan Barcelona, tetapi Real Madrid. Sebuah keputusan yang akan mengubah arah bursa transfer musim panas 2026. Selama berbulan-bulan, nama Rodri pun selalu dikaitkan dengan Real Madrid. Hal itu sebenarnya masuk akal. Rodri dianggap sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik dunia, pemain yang menjadi otak permainan Manchester City, dan sosok yang mampu mengontrol tempo pertandingan hampir tanpa celah. Banyak laporan menyebutkan bahwa Florentino Perez pun sangat tertarik untuk mendatangkannya ke Santiago Bernabeu. Namun semua pun berubah ketika Jose Mourinho kembali. Menurut sejumlah laporan media Spanyol, Mourinho memiliki pandangan berbeda mengenai kebutuhan timnya. Ia tidak hanya mencari pengatur permainan dari belakang, ia mencari pemain yang mampu bermain di banyak posisi sekaligus. Pemain yang bisa menjadi gelandang tengah, gelandang serang, sayap kanan, bahkan fast winger ketika dibutuhkan. Dan karakteristik itu pun ada pada Bernardo Silva. Lebih menariknya lagi, Bernardo tersedia dengan status bebas transfer setelah meninggalkan Manchester City. Hal ini pun membuat Real Madrid melihat peluang besar untuk mendapatkan pemain elit tanpa mengeluarkan biaya transfer ratusan juta euro. Laporan dari berbagai media menyebutkan bahwa Mourinho secara langsung meminta manajemen untuk memprioritaskan Bernardo Silva dibandingkan target lainnya. Bagi Mourinho, Bernardo bukan sekedar pemain tambahan, ia adalah fondasi. Ia adalah pemain yang bisa membantu membangun kembali identitas Real Madrid yang mulai kehilangan keseimbangan dalam beberapa musim terakhir. Banyak pengamat menilai keputusan ini pun cukup berani. Rodri menawarkan dominasi fisik dan kemampuan bertahan yang luar biasa. Namun Bernardo menawarkan fleksibilitas yang jauh lebih tinggi. Dalam sistem Mourinho yang terkenal pragmatis, pemain serba bisa seperti Bernardo pun seringkali menjadi senjata utama. Inilah mengapa Real Madrid akhirnya mengalihkan fokus mereka. Bernardo menjadi prioritas, sementara perburuan Rodri perlahan meredup. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa kesepakatan Bernardo berlangsung sangat cepat. Setelah Mourinho memberikan lampu hijau, negosiasi hanya berlangsung singkat sebelum kedua pihak mencapai kata sepakat mengenai kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Kecepatan proses ini pun menunjukkan satu hal, Real Madrid tidak ingin kehilangan pemain tersebut. Mereka tahu Barcelona juga tertarik. Mereka tahu Atletico sudah berada sangat dekat. Karena itulah mereka bergerak cepat sebelum situasi berubah kembali. Dan hasilnya, salah satu transfer paling mengejutkan musim panas akhirnya hampir menjadi kenyataan. Bukan Rodri, bukan gelandang muda mahal, melainkan Bernardo Silva. Pemain yang selama bertahun-tahun menjadi simbol kesuksesan bagi Manchester City. Kini ia pun bersiap mengenakan seragam putih kebanggaan Real Madrid. Ketika Bernardo Silva pertama kali tiba di Manchester City pada tahun 2017 silam, tidak banyak orang menyangka ia akan menjadi salah satu pemain terpenting dalam sejarah era Pep Guardiola. Ia bukan pemain dengan postur terbesar, bukan pula pencetak gol terbanyak. Namun Bernardo memiliki sesuatu yang tidak bisa diajarkan, yakni kecerdasan untuk bermain. Selama hampir 1 dekade, ia pun menjadi bagian penting dari berbagai kesuksesan City. Liga Inggris, Piala Domestik, Liga Champions, semuanya pun pernah ia raih. Namun setiap perjalanan hebat pasti memiliki akhirnya.
dan di musim panas 2026 tampaknya menjadi momen penutup bagi petualangannya di Manchester City. Dan menariknya, akhir perjalanan itu pun justru membuka babak baru bagi Real Madrid. Kembalinya Mourinho bukan hanya soal nostalgia. Presiden Florentino Perez pun membutuhkan perubahan besar setelah 2 musim yang dianggap mengecewakan oleh standar Real Madrid. Klub gagal meraih trofi utama dan membutuhkan arah baru. Mourinho pun datang dengan reputasi sebagai pembangun tim, seseorang yang mampu mengubah mentalitas ruang ganti. Dan untuk memulai proyek tersebut, ia pun membutuhkan pemain yang memahami tuntutan sepak bola level tertinggi. Bernardo Silva adalah jawaban yang sempurna. Usianya pun memang sudah mencapai 31 tahun, tetapi pengalaman dan kualitasnya dianggap jauh lebih berharga daripada sekedar statistik usia. Di mata Mourinho, Bernardo adalah pemain yang mampu menjadi jembatan antara generasi lama dan generasi baru di Real Madrid. Ia dapat membantu pemain muda untuk berkembang, sekaligus menjaga standar kompetitif tim tetap tinggi. Reaksi para pendukung Real Madrid pun cukup menarik. Sebagian menyambutnya dengan antusias karena melihat Bernardo sebagai pemain berpengalaman yang masih memiliki kualitas elit. Namun sebagian lainnya pun mempertanyakan keputusan tersebut. Kenapa merekrut pemain yang sudah memasuki usia kepala tiga? Namun mayoritas sepakat bahwa kedatangan Mourinho membuat transfer ini pun memiliki logika yang kuat. Kini, pertanyaan terbesar bukan lagi apakah Bernardo akan bergabung, tetapi bagaimana Mourinho akan menggunakannya. Apakah ia akan menjadi pengatur tempo, sayap kanan, atau bahkan pemimpin baru di lini tengah Los Blancos? Yang jelas, transfer ini mengirimkan pesan kuat kepada seluruh Eropa. Real Madrid belum selesai. Mereka sedang membangun sesuatu yang baru. Dan Bernardo Silva pun bisa menjadi salah satu batu pertama dalam proyek besar Jose Mourinho di Santiago Bernabeu. Sebuah proyek yang mungkin akan menentukan masa depan Real Madrid dalam beberapa tahun ke depan. Pada akhirnya, sepak bola bukan hanya tentang gol, trofi, atau angka-angka statistik. Terkadang semuanya berubah karena satu keputusan, satu panggilan telepon, satu kesempatan yang datang di saat terakhir. Dan dalam kisah ini, keputusan itu pun datang dari Bernardo Silva. Ketika Atletico Madrid merasa transfer tersebut sudah berada di tangan mereka, ketika Barcelona masih berharap mendapatkan tanda tangannya, Real Madrid datang secara diam-diam dan mengubah segalanya. Kini, Bernardo Silva pun bersiap memulai babak barunya dalam karirnya. Bersama Jose Mourinho, bersama Real Madrid, dan mungkin bersama proyek besar yang akan mengubah wajah Los Blancos dalam beberapa tahun ke depan. Namun satu pertanyaan masih belum terjawab. Apakah Bernardo Silva mampu menjadi kepingan terakhir yang dibutuhkan oleh Mourinho untuk membawa Real Madrid kembali mendominasi Spanyol dan juga Eropa? Atau justru keputusan meninggalkan Manchester City akan menjadi taruhan terbesar dalam karirnya? Hanya waktu yang akan memberikan jawabannya. Yang pasti, musim panas 2026 baru saja menghadirkan salah satu drama transfer paling mengejutkan yang pernah kita saksikan. Dan kisah ini mungkin baru permulaan. Kalau kalian menikmati dokumenter sepak bola seperti ini yang membahas cerita di balik transfer besar, rivalitas panas, perjalanan para legenda, hingga kisah-kisah yang jarang diketahui oleh publik, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya sekarang juga. Karena di Soccerverse ID, kalian tidak hanya mendapatkan berita sepak bola, tetapi juga cerita, drama, sejarah, dan fakta menarik yang membuat dunia sepak bola begitu istimewa. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Bernardo Silva adalah rekrutan yang tepat untuk Real Madrid? Atau seharusnya Los Blancos tetap mengejar Rodri? Saya akan membacakan komentar terbaik dari kalian. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccerverse ID.